Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Aristra dari program studi Sistem Informasi kelas I. Baiklah, kali ini saya akan mengerjakan atau menjawab tugas ujian tengah semester dasar-dasar pemrograman. Baik, untuk tugas maupun soalnya itu sudah saya salin terlebih dahulu. Itu soal nomor 11 tentang gaji karyawan. Untuk menjawabnya itu kita lakukan dengan cara pertama kita ketahui dulu apa yang harus dilakukan atau harus dikerjakan. Dan untuk kita pahami dulu soalnya. Pertama, jika golongan 1 maka jabatan staf dan gajinya yaitu 4 juta. Jika golongan 2 maka jabatan kasubag dan gaji pokok 6 juta. Jika golongan 3 maka jabatan kabak dan gaji pokoknya 8 juta. Jika golongan 4 maka jabatan direksi serta gaji pokoknya 15 juta. Yang terakhir yaitu jika lama kerja lebih dari 10 tahun. Nah, ini yang harus kita tekankan. Itu lama kerja lebih dari 10 tahun maka akan mendapatkan tunjangan bonus yaitu 500.000 dikalikan dengan kelebihan tahunnya. Pertanyaannya itu hitung gaji yang diterima karyawan. Baik, langsung saja kita jawab. Untuk langkah pertama, untuk langkah kedua yaitu kita masukkan input terlebih dahulu. Status sama dengan integer kurung input. Nah, yang harus kita input itu adalah yaitu golongan-golongan jabatan mereka dalam soal. Tuh. Golongan karyawan ataupun golongan jabatan sama aja. Baik. Yang pertama yaitu adalah jabatan staf, tulis staf. Kedua yaitu kasubag. Yang ketiga kabak. Yang keempat itu jabatan direksi. Oke. Cukup ini dulu untuk pertama kita lakukan dengan harus kita input. Baik, langkah selanjutnya itu kita menulis elif serta else. Oke, yang pertama yang harus kita input pertama itu golongan pertama serta jabatan staf. Jadi kita if jika status sama dengan pertama 1 itu maka gapoknya atau gaji pokoknya itu sebesar 4 juta. Begitupun seterusnya. Nah, oke. Lanjut, elif itu maksudnya dan jika status yang kedua maka akan mendapatkan gaji pokok sebesar 6 juta. Baik, lanjut. Status yang ketiga pokok sebesar 8 juta. Oke, 8 juta. Yang keempat terakhir elif status yang keempat gapok sama dengan 15 juta.
Baik, setelah itu setelah kita buat jabatan dalam soal, jabatan pertama, jabatan kedua, jabatan keempat, kita lanjut masukkan penginputan lama kerjanya. Kita buat lagi pokoknya status lama kerja, kita buat saja lama kerja sama dengan integer input yang kita input itu lama kerjanya, lama kerja sama dengan. Baik, setelah itu setelah kita input langsung kita buat if kembali, yaitu seberapa lama kerjanya, lebih dari 10 tahun. Kita buat if jika lama kerja lebih dari 10 tahun, lebih dari 10 tahun, maka tunjangan, nah, kita lihat jika lama kerja lebih dari 10 tahun maka mendapat tunjangan sebesar 500.000. Berarti kita masukkan jika lama kerja lebih dari 10 tahun maka akan mendapatkan tunjangan, berarti kita tulis di sini tunjangan 500.000. Oke. 500.000. Baik, setelah itu kita buat yaitu else. Else itu tidak termasuk atau selain bukan. Kita buat else sama dengan tunjangan, berarti selain dari lebih dari 10 tahun, maksudnya itu atau kurang dari 10 tahun, T sama dengan 0. Lanjut, setelah itu kita buat penyelesaian terakhir pertama, yaitu total gaji atau total tunjangan saja. Total tunjangan sama dengan gapok lama kerja dikurang 10. Mengapa kita tulis di sini dikurang 10? Untuk kita bisa mengetahui apabila lama kerjanya itu lebih dari 10 tahun atau tidak. Misalkan kalau kita buat di sini lama kerja 11 tahun, berarti dikurang 10 sama dengan sisa 1. Nah, sisanya itu akan dimasukkan dalam tunjangan. Baik, lanjut. Setelah total tunjangan sama dengan lama kerja. Bentar. Oke. Lanjut, di sini kita buat hasil, bisa hasil atau apa. Hasil terakhir sama dengan kita masukkan semua nilainya. Gapok ditambah total tunjangan tadi, yang lama kerja di kurang 10 tadi, kita masukkan total tunjangan atau dikali dengan tunjangannya itu 500. Dan terakhir, untuk penyelesaian terakhirnya yaitu kita masukkan hasilnya, print, kita masukkan agar bisa masuk dalam hasil nanti dalam output.
print dalam kurung tanda petik 2, masukkan yang dipertanyakan tadi. Nah, ini kita pertanyakan tadi yaitu gaji yang diterima karyawan. Gaji yang diterima karyawan. Kita copy dulu biar lebih cepat. Ctrl C, bawah, kita masukkan di sini. Ctrl paste, Ctrl V. Nah, masukkan di sini hasil. Koma hasil. Hasil. Nah, itu apabila ada kekeliruan atau belum pasti kita bisa cek-cek terlebih dahulu. Status input Golkar start subak. Oke. Nah, apabila tidak paham apa sih tunjangan itu, nah, kita bisa menambahkan yaitu di sini. Pokoknya itu agar lebih jelas. Kita tulis di sini agar total tunjangan sama dengan tot tunjangan, lebih jelas. Nah, baik, apabila sudah dipastikan sudah benar semua, kita cek-cek terlebih dahulu biar bisa dipastikan kalau benar. Oke, kalau udah yakin benar, udah pasti kita boleh cek di run. Oke, kita masukkan. Kita clear terminal. Kita masukkan 2 kasubag. Misalkan kita masukkan pejabat yang kedua, kasubag. Lama kerjanya kita misalkan 21 tahun. Nah, akan menghasilkan gaji yang terima karyawan itu 11.500.000. Kita buat lagi, misalkan taran lagi. Kita buat misalkan yang ketiga kabak. So, kabak. Kita enter. Dan misalkan lama kerja 11 tahun. Enter. Nah, akan mendapatkan gaji 8.500.000. Baik. Mungkin sudah jelas. Mungkin sampai sini saja penjelasan dan tugas dari dasar pemrograman Muhammad Irsal Alistra. Mohon maaf apabila ada kekeliruan kata, kesilapan kata. Saya minta maaf pada Allah, kita sama-sama mohon maaf ampun. Semoga bermanfaat di kemudian harinya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.